Kalau kamu sedang membangun rumah, biasanya akan bingung untuk memilih material untuk dinding. Karena ada banyak pilihan material seperti batu bata merah, batako, hebel, dan lainnya. Nggak perlu bingung lagi karena kita punya solusi untuk kamu memilih material yang pas dan cocok untuk bangunanmu. Kembali lagi di channel Binori Jaya Konstruksi, tempat di mana kita bisa berbagi tips dan trik seputar dunia konstruksi. Kali ini kita akan membahas tentang material dari dinding, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Yuk kita mulai. Yang pertama, bata merah. Kita mulai dengan material yang cukup klasik dan tentunya yang kuat. Material ini terbuat dari tanah liat yang dibakar hingga menjadi keras dan padat. Karena proses inilah menjadikan batu bata merah memiliki daya tahan yang sangat baik. Kelebihan batu bata merah. Yang pertama, kuat dan tahan lama, bahkan tanpa perawatan khusus. Kemudian, batu bata merah juga tahan cuaca yang ekstrim, tidak mudah lapuk atau retak. Ia juga tahan air, sehingga tidak mudah lembab dan berjamur. Batu bata merah juga cocok untuk semua jenis bangunan, baik itu bangunan rumah tinggal maupun gedung bertingkat. Nah, bicara tentang kekurangannya, pemasangan batu bata merah cukup lama karena ukurannya yang sangat kecil dan butuh banyak pasir dan semen, sehingga biaya yang digunakan cukup tinggi. Kemudian, batu bata merah juga dinilai berat, sehingga butuh struktur bangunan yang kokoh. Jadi, batu bata merah cocok untuk kamu yang mengutamakan bangunan yang kuat dan tahan untuk jangka panjang, meskipun proses pemasangannya lebih lama dan menggunakan biaya yang lebih besar. Material yang kedua adalah batako. Batako terbuat dari campuran pasir dan semen yang dicetak dalam ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan batu bata merah. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bahas. Kelebihan dari batako yang pertama adalah lebih ringan dibandingkan batu bata merah, sehingga memungkinkan untuk memiliki struktur bangunan yang lebih bisa ditoleran daripada batu bata merah. Dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan bata merah, batako pemasangannya akan lebih cepat dan juga akan lebih hemat semen dan pasir. Kelebihan selanjutnya adalah harga yang lebih terjangkau sehingga cocok untuk konstruksi dengan anggaran yang lebih terbatas. Kemudian kita bahas tentang kekurangan batako. Yang pertama, kurang kuat jika dibandingkan dengan batu bata merah. Bisa retak apabila terkena tekanan tinggi. Mudah menyerap air yang bisa membuat dinding menjadi lembab bahkan berjamur. Kemudian kurang baik dalam meredam panas dan suara, sehingga butuh lapisan tambahan sebagai pelindung. Nah, kesimpulannya, batako lebih cocok untuk kamu yang mengutamakan pembangunan yang lebih cepat dan lebih terjangkau. Tetapi pastikan batako yang dipilih adalah batako yang berkualitas tinggi agar bangunan menjadi tahan lama. Selanjutnya adalah hebel atau bata ringan. Hebel atau bata ringan adalah material untuk dinding yang dibuat dengan proses aerasi. Proses ini membuat hebel memiliki pori-pori kecil yang membuatnya menjadi lebih ringan dibandingkan dengan bata konvensional. Kelebihan dari hebel atau bata ringan adalah sangat ringan, sehingga dapat mengurangi beban dari struktur bangunan. Presisi yang tinggi, karena bentuknya yang seragam membuat pemasangan jadi lebih rapi. Isolasi panas dan suara yang sangat baik, sehingga cocok untuk rumah yang hemat energi. Pemasangannya cepat karena menggunakan perekat khusus dan tanpa banyak semen. Kekurangan hebel adalah harganya yang lebih mahal dan butuh tukang yang terampil karena jika salah pemasangan akan membuat dinding bisa retak. Mudah rapuh dalam tekanan tinggi sehingga harus dikombinasikan dengan struktur bangunan yang kuat. Hebel cocok untuk kamu yang memiliki rumah yang lebih modern, ringan, dan hemat energi. Tapi pastikan pemasangan dilakukan dengan benar sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Yang selanjutnya adalah bata interlock. Bata interlock adalah inovasi baru yang menggunakan sistem puzzle sebagai pengunci, sehingga tidak menggunakan banyak semen untuk merekatkannya.
Kelebihan dari bata interlock yang pertama adalah hemat material karena pemasangannya tanpa banyak mortar. Pemasangannya yang sangat cepat sehingga bisa menghemat waktu pembangunan. Selain itu, bata interlock juga kuat dan tahan gempa karena sistem penguncinya membuat dinding menjadi lebih fleksibel. Nah, kekurangan bata interlock juga ada. Material masih terbilang cukup sulit ditemukan di pasaran karena belum banyak digunakan di Indonesia. Harga yang masih cukup tinggi karena proses produksinya lebih modern. Kemudian butuh teknik pemasangan khusus agar bata interlock bisa terpasang lebih optimal. Jadi bata interlock bisa menjadi solusi cepat dan tahan gempa untuk daerah-daerah yang rawan. Tetapi karena belum banyak tersedia, maka kamu perlu untuk mencari supplier terpercaya. Oke, itu dia beberapa material yang bisa kamu gunakan dalam membangun rumah, khususnya untuk dinding bangunanmu. Komen di bawah mana material yang menurut kamu paling cocok untuk kamu. Jangan lupa juga like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.